Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati murabbi ruhina al-mafula asy-syari marzuki wa ila hadrati asy-syekh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan ngaji kita yang kemarin sempat tertunda agak lama. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah lagi. Insya Allah mulai pada pada pagi hari ini kita akan mengkaji secara khusus yaitu kitab Mafahim karya Syekh Muhammad Alawi al-Maliki, seorang ulama besar dari negara Arab Saudi. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita pelajari bersama-sama bisa untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan bab yang pertama. Sebelumnya tentang Syekh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki ini. Jadi beliau itu seorang ulama besar yang muridnya itu tersebar di seluruh dunia. Beliau ini menjadi panutan dari umat Islam di seluruh dunia itu karena kajian-kajian keislamannya itu menenangkan. Jadi beliau menyampaikan ajaran agama ini itu dengan lembut, dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Kita mulai dengan bab yang pertama dari kitab Mafahim ini yang berjudul At-Tahdhiru minal mujazafati bitakfir. Larangan kita itu menuduh kafir kepada sesama muslim. Tidak hanya di negara kita Indonesia, ternyata di setiap negara yang di situ ada penduduk muslimnya, di situ sesama muslim itu sudah terjadi saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Padahal yang dikafirkan, yang disalahkan itu sama-sama muslim. Apa sebab biasanya kok orang jadi mudah itu mengkafirkan? Itu kadang-kadang itu hanya karena perbedaan pemahaman, perbedaan amaliyah dan sebagainya. Kalau kita mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, tidak percaya Allah, tidak percaya para nabi, itu wajar. Tetapi kalau ini mengkafirkan orang yang jelas-jelas beragama Islam, ini yang jadi tidak pas. Syekh Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki menyebutkan yukhti'u kasirun minan nas fi fahmi haqiqatil asbabil lati tukhriju sahibaha an dairatil Islam. Menurut beliau itu banyak sekali manusia, bahkan orang-orang Islam sendiri yang keliru memahami tentang hakikat sebab-sebab seorang muslim itu dikatakan keluar dari agama Islam. Wa tujibu alaihil hukma bil kufri,
hingga orang tersebut itu dihukumi kafir. Jadi menurut beliau itu banyak orang itu salah memahami tentang apa sih sebenarnya sebab-sebab orang itu bisa dikatakan kafir, sehingga orang dengan mudahnya kadang-kadang karena beda pemahaman, beda aliran kemudian menyalahkan aliran yang lain. Ada satu keluarga bahkan sampai seorang anak itu tidak lagi mau serawung dengan orang tuanya karena dipandang orang tuanya itu keliru, sehingga orang tua dan anak itu kemudian pisahan padahal masih sama-sama muslim, tapi sampai seperti itu. Saya ketemu beberapa orang itu yang dia jujur itu cerita dia sudah tidak mau lagi menemui orang tuanya karena menurut pemahaman dia itu orang tuanya itu keliru, padahal orang tuanya ya sholat seperti itu. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini bahwa itu semuanya terjadi hanya limujarrodi hum yusari'una ilal hukmi 'alal muslim bil kufri limujarrodi mukhalafati. Mereka itu kenapa demikian? Orang-orang ini itu tergesa-gesa menghukumi seorang muslim itu dikatakan kafir hanya karena limujarrodil mukholafati, hanya karena semata-mata berbeda, dan berbeda itu bukan dalam hal yang pokok tapi berbeda dalam hal yang cabang. Kalau istilah agama itu ada namanya usul, ada namanya furu. Usul itu urusan agama yang itu pokok, sedangkan furu itu yang cabang. Contoh begini, yang usul, yang mendasar itu yang pasti-pasti dalil dan perintahnya. Misalkan dalam urusan adab, Rasul itu jelas sekali perintahnya bahwa kita itu disuruh saling bersalam-salaman gitu ya, berjabat tangan, karena itu bisa menggugurkan dosa gitu. Ini sudah jelas, ini sudah pokok, memang perintahnya jelas. Kamu sering-seringlah berjabat tangan. Tetapi Rasul memang tidak menjelaskan berjabat tangannya itu kapan dan di mana. Lalu kemudian tiba-tiba ada tradisi rambung sholat salaman. Terus engkau ketemu dengar masjid salaman, ketemu di depan warung salaman, di mana-mana salaman terus. Lalu ada orang yang kemudian berkata begini, Rasul itu nggak pernah menyontohkan bahwa selesai sholat itu bersalaman. Akhirnya jadi timbul perdebatan, sampai-sampai orang ini kemudian menyalahkan orang yang berjabat tangan setelah selesai sholat. Alasannya Rasul tidak mencontohkan, sampai se ekstrim seperti itu. Padahal bersalaman itu setelah sholat itu termasuk furu, urusan cabang, bukan yang pokok. Jadi tidak ada yang mengingkari bahwa berjabat tangan itu jelas perintahnya. Jadi seringkali hanya beda-beda seperti itu dipertajam, dibesar-besarkan. Nah, bagi orang yang senang berjabat tangan itu ya dalilnya sederhana saja. Dalilnya seperti ini, tidak pakai dalil Quran, nggak pakai dalil hadis. Misalkan jenengan saya tanya, kalau rampung sholat sudah salam itu terus panjenengan ngambil HP terus dibuka HP-nya itu boleh enggak? Boleh ya? Atau selesai sholat Bapak Ibu kemudian ke WC boleh enggak? Nah, kalau selesai sholat itu buka HP juga enggak dilarang, selesai sholat ke WC juga tidak dilarang, kenapa selesai sholat salaman terus disalahkan? Kan aneh kalau seperti itu. Nah, ini contoh hal-hal yang furu yang kadang-kadang itu diperuncing padahal tidak seharusnya seperti itu. Contoh lagi dalam urusan akidah, sudah jelas dalilnya dan tidak ada yang menyangkal bahwa Nabi Muhammad ini pernah Isra dan Mi'raj begitu ya, pada malam tanggal 27 Rajab. Itu ya jelas Qurannya mengatakan begitu. Nah, kemudian
yang jadi perdebatan itu Rasul itu Isra Mi'rajnya itu jasadnya, jasad dan ruhnya apa hanya jasadnya saja. Kemudian pada berdebat itu, masa iya satu malam itu bisa menempuh sekian ratus kilometer bolak-balik. Itu termasuk furuk, termasuk cabang, tidak usah diperbesar yang begitu. Yang penting kan kita sama-sama percaya bahwa Isra Mi'raj itu ada. Nah, mereka yang gampang mengkafirkan sesama muslim itu menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini itu seringkali itu tergesa-gesa nuduh orang itu kafir itu hanya karena beda pendapat, dan beda pendapatnya dalam urusan yang bukan pokok, bukan urusan yang pokok. Contoh lagi, kalau kita sholat ini kan wajib mustaqbilal kiblati, apa itu? Menghadap kiblat. Harus itu dalam keadaan normal itu wajib menghadap kiblat, bukan madhep ngulon loh ya, menghadap kiblat. Bagi yang sholatnya itu berada di dalam Masjidil Haram karena dia melihat Ka'bah, wajib benar-benar lurus begitu itu. Bagi yang di luar tembok di halaman, wajib yakin ini sudah lurus. Maka sholat di sana itu seperti obat nyamuk, muter begitu ya. Jadi kita bisa dep-depan sama. Nah, lalu bagaimana yang sholatnya jauh seperti kita ini bagaimana? Apakah kita itu harus pas persis? Nah, terus ada yang mengatakan harus pas persis begitu itu. Ada yang agak longgar, ya tidak harus pas persis lah, yang penting kira-kira sudah dapat arah kiblat begitu. Karena logikanya bagi kita yang jauh itu, kiblat ini, Ka'bah ini kan hanya bangunan berbentuk kubus, kotak begitu ya, lebarnya kira-kira 14 meter. Ini kalau dibidik jutaan orang itu tidak mungkin lurus semua. Gambarannya begini, kalau pengimaman ini Ka'bah, nggih, nek panjenengan tuh sholatnya di pojok sana, ini dapat Ka'bah apa dapat pintu? Kan dapatnya pintu. Lah kalau kita itu terus meributkan itu sampai akhirnya saling menyalahkan, nah ini yang kemudian jadi tidak benar. Jadi asal muasalnya orang itu jadi gampang mengkafirkan kelompok lain itu ternyata limujarrodil mukhallafati, hanya karena beda-beda begitu saja. Saking ekstrimnya hatta lam yabqa minal muslimina ala wajhil ardi illal qalil, sampai mereka itu yang gampang mengkafirkan orang lain itu sampai berpikir di dunia ini orang Islam yang benar itu cuma sedikit. Yang sedikit itu siapa? Ya cuma dia sama teman-temannya. Begitu. Ini yang kemudian memunculkan orang-orang Islam tapi kemudian jadi ekstrim. Wah, berlanjut akhirnya muncullah teroris. Ternyata banyak teroris itu pandai baca Quran loh. Banyak teroris itu pinter dalil loh. Seperti itu. Ketika mereka misalkan meledakkan bom, misalkan di Afghanistan, itu yang meninggal itu orang kafir apa orang muslim? Oh, meledakkan bomnya di masjid kok. Coba kalau dipikir-pikir, meledakkan bomnya di masjid, kan jelas masjid itu tempatnya orang Islam beribadah. Itu sampai seperti itunya. Apa sebab? Karena mereka tuh sudah terdoktrin pikirannya kalau yang tidak sama pemikirannya dengan mereka berarti itu kafir. Nah ini kan sudah sangat fatal. Nah kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kemudian melanjutkan di kitab Mafahim seperti ini. La'alla niyatuhum hasanatun min dafi wajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya sebenarnya orang-orang itu mungkin niatnya baik, kepengin amar ma'ruf nahi munkar, mungkin sebenarnya niatnya baik.
walakin tetapi mereka lupa bahwa anna wajibal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la budda fi adaihi minal hikmati wal mau'izatil hasanati. Ya barangkali mereka tuh niatnya benar, tapi masalahnya apa? Mereka itu lupa bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus memperhatikan dalam melaksanakannya, yaitu dengan bil hikmati, dengan kebijaksanaan. Jadi harus bijaksana, tidak frontal. Juga dengan wal mau'izatil hasanati, dengan pitutur nasihat yang baik. Misalkan begini, kita melihat di lingkungan kita itu ada yang tidak benar, misalkan begitu ya. Apa terus kalau kita lihat sesuatu yang tidak benar terus kita tuh jadi halal, misalkan gusur, apalagi yang ekstrim-ekstrim, di sweeping atau yang keras-keras lagi, ya tidak serta-merta begitu. Tidak terus lantas kalau kita lihat sesuatu yang tidak benar terus kita itu jadi boleh melakukan apa saja demi menghentikan kemungkaran itu tidak benar. Tetap harus dengan bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Artinya apa? Kita benar-benar harus berpikir apa ya cara yang paling bijak. Kita punya anak, sholat itu kan wajib begitu ya, tapi bukan berarti terus kita itu boleh seenaknya menyiksa anak kita gara-gara tidak mau sholat. Tetap harus bijak. Bangunkan subuh ya pelan-pelan, ayo nak bangun, ojo dumeh kata orang Jawa itu, karena ini kan perintah Gusti Allah ini. Akhirnya membangunkannya sambil disiram air atau sambil disabeti. Ya orang itu nanti jadi pada kabur, jadi takut dengan agama ini. Sementara Nabi pesannya yassiru wala tu'assiru. Orang-orang itu loh mbok dimudahkan, dikepenake, jangan bikin mereka ketakutan, akhirnya mereka jadi lari, jadi kabur. Maka kalau ulama-ulama dulu itu saking bijaksananya, misalkan begini, ada ini saking bijaksananya ya, kadang-kadang itu seakan-akan itu bertentangan dengan hukum, tapi sebenarnya tidak. Ada orang itu sowan ke kiai, saya itu kepengin kurban untuk keluarga saya. Alhamdulillah saya punya rezeki, saya bisa beli 1 ekor sapi. Cuma masalahnya kiai, keluarga saya itu jumlahnya 8 orang. Kan katanya 1 ekor sapi 7 orang. Lah bisa nggak kiai ini saya 1 sapi tapi 7 orang? Ini kan maksa gitu itu kan ya. Wong saya itu pas-pasan begitu. Kata Pak Yai, ya nggak bisa, wong dalilnya itu 1 ekor sapi 7 orang. Orang ini menggerutu, iki kiai kepriwe to? Masa orang bisa gitu loh. Namanya orang awam itu kan logikanya ya begitu itu. Akhirnya dia pindah ketemu kiai lain yang lebih bijak. Kata kiai begini, kiai saya ini mau kurban 1 ekor sapi tapi untuk 8 orang, bisa enggak? Kata kiai itu diperhatikan, oh ini orang kayaknya baru lagi semangatnya kepengen ngibadah, kepengen kurban. Kata kiai, keluargamu 8? Iya 8. Ya sudah, bisa gitu loh ya. Loh ini kan kalau dipahami sepintas kan, loh ini Pak Iya apa enggak tahu dalilnya? Wong 1 ekor sapi kok dia jawab bisa untuk kurban 8 orang. Lalu sang kiai bertanya, coba aku lihat keluargamu siapa saja gitu. Terus dengan penuh bahagia orang ini ya bilang, ini loh kiai yang mau saya kurbani itu ini saya, istri saya, anak saya, cucu saya gitu loh. Kata kiai, si putumu ini umurnya berapa tahun? 5 tahun. Kata kiai, ya sudah gini ya, putumu kan masih kecil, ini numpak sapi kan nggak bisa loh tinggi, kamu beli beli kambing ya, jadi men bisa nggo bancian gitu itu. Akhirnya orang ini tuh nggak nolak, akhirnya apa? Dia kurban 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
kan dapat itu. Jadi dia tetap berkurban. Coba kalau kiai ini juga bilang nggak bisa gitu, ya akhirnya nggak jadi kurban. Nah, itulah contoh bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati. Kalau tidak dengan hikmah ya dengan mau'izah, pitutur, nasihat, tapi harus dengan yang baik, tidak menyakiti orang yang akan dinasehati. Kemudian kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, wa idza tadha al-amru al-mujadalata yajibu an takuna billati hiya ahsan. Kalaupun misalkan pakai hikmah tidak bisa, pakai mau'izah hasanah pun tidak bisa, harus pakai perdebatan. Yuk kita seminarkan, ayo kita bahsul masail, apa hukumnya bersalaman setelah sholat. Ya enggak apa-apa kalau mau minta begitu, tapi tetap harus billati hiya ahsan, tetap pakai cara-cara yang baik, bukan cara-cara menyalahkan orang, bahkan sampai menganggap orang itu salah, orang itu keliru. Pesan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di sini disebutkan begini, waqad in'aqada al-ijma'u ala man'i takfir ahadin min ahlil kiblati. Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa kita itu dilarang mengkafirkan orang lain min ahlil kiblati. Ahli kiblat itu berarti ya orang Islam seperti itulah ya. Illa bima fihi nafyun as-sani al-qadir jalla wa jalla. Kecuali kita boleh mengkafirkan orang lain kalau orang tersebut itu terang-terangan itu menolak, menganggap tidak ada, misalkan menganggap Allah tidak ada, begitu ya. Orang itu kok meyakini Allah tidak ada, begitu. Nah, itu baru boleh dihukumi kafir. Atau misalkan orang itu ingkaru mutawatirin, orang itu mengingkari kabar berita yang itu sudah mutawatir. Mutawatir itu disampaikan secara turun-temurun dan tidak mungkin itu bohong. Misalkan tentang sorga, tentang neraka, ini kan sudah jelas mutawatir semuanya. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan saya tidak percaya sorga, tidak percaya neraka, berarti dia mengingkari itu karena Allah dan Rasulnya menyebut dengan jelas, maka orang itu baru boleh dihukumi kafir. Atau misalkan ingkarun nubuwah, apa itu? Mengingkari nabi, tidak percaya adanya Nabi Muhammad misalkan. Seperti ahli kitab itu kan dikatakan kafir sementara mereka masih percaya Allah, itu karena mengingkari Nabi Muhammad. Jadi atau mengingkari mujma'un alaih daruratun aniddin, atau dia mengingkari perkara-perkara sesuatu yang itu telah disepakati dan itu sudah pasti, begitu itu dalam urusan agama. Misalkan sholat duhur itu kan sudah pasti berapa rakaatnya? 4 rakaat. Terus tiba-tiba ada yang saya tidak percaya kalau duhur itu 4 rakaat. Ini kan musim paceklik, sekarang itu sholat duhur 3 rakaat saja. Nah, ini berarti dia mengingkari sesuatu yang memang sudah pasti dalam agama. Jadi sekali lagi, dalam hal seperti itu baru orang itu bisa dihukumi kafir. Tapi kalau kita hanya sekedar beda-beda amaliyah gitu ya, beda dalam urusan-urusan furu'iyah, urusan-urusan yang cabang, bukan urusan-urusan yang pokok, kita tidak boleh menyalahkan mereka, apalagi sampai mengkafirkan mereka. Dalam hal sholat misalkan, kalau ada yang sholatnya masih lurus, enggak serong serong agak ke utara, jangan disalahkan. Kalau kita sampai meyakini bahwa yang agak serong ke utara seperti ini adalah yang benar,
berarti yang dulu-dulu kita sholatnya lurus ke barat berarti salah, berarti nggak diterima. Nah, jangan sampai seperti itu, karena yang prinsip ini tadi saya katakan hanya mustaqbilal kiblat, hanya menghadap ke arahnya saja. Nah, ini saya misalkan menghadap ke ibu-ibu, ini aku sudah dapat arahnya, walaupun arahnya agak menceng sedikit, tidak pas banget. Maka hendaknya dalam urusan yang furu'iyah, yang bukan pokok itu tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Kita cinta kepada Rasulullah SAW, itu jelas semua orang harus mahabbah cinta kepada Rasulullah. Adapun cara mengungkapkan cinta kepada Rasulullah itu beda-beda, biasa saja. Ada yang cara mengungkapkan rasa cinta kepada Rasul itu di satu daerah itu pas tanggal 12 Rabiul Awal, itu mereka itu misalkan di Kendal itu tiap rumah itu menyediakan makanan, jadi semua orang itu bebas ambil. Jadi mereka itu seakan-akan menyambut bahagianya hari lahirnya Rasul itu dengan bersedekah. Nabi nggak jadi gitu enggak? Ya mungkin enggak, tapi jangan salahkan pula, wong cuma ungkapan rasa senang. Ada yang dengan mengadakan maulid Nabi, orang-orang diundang, dikumpulkan, dipesankan snack, dipasang taruh pengajian akbar. Ya silahkan saja. Ada yang tidak begitu, dengan cara kajian apa, ya mengungkapkan rasa cinta itu caranya beda-beda sendiri-sendiri, tidak usah saling menyalahkan. Jadi tidak usah mengatakan itu Nabi nggak pernah mencontohkan, itu Nabi tidak pernah mencontohkan, karena kalau kita seperti itu kita pun nanti akan terjebak sendiri, bingung sendiri akhirnya. Menutup aurat misalkan lagi, nutup aurat ini jelas ya, wajib ya, tetapi model pakaiannya itu wajib nggak? Menutup auratnya itu wajib, tapi model pakaiannya apakah kita wajib harus sama persis dengan Nabi? Kalau Anda misalkan Anda ini tani kerja di sawah, pakaiannya harus sama dengan Nabi, pakai jubah harus putih macul, kira-kira apa kata orang? Menutup auratnya itu jelas perintahnya, tapi jenis pakaiannya itu ya silahkan, tiap daerah, tiap negara itu punya model pakaian sendiri-sendiri. Baju takwa yang kita pakai itu ternyata tidak berasal dari Arab, ini bajunya mirip yang dipakai vampir, iya kan? Iya, vampir kan pakaiannya begitu kan ya. Iya loh, berarti kita itu mirip dengan vampir? Ya enggak begitu. Jadi pakaian itu ya silahkanlah, suka-suka saja begitu, tidak usah kita memperdebatkan engkau pakaiannya itu enggak begini, enggak sunnah dan seterusnya. Enggak usah seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan kembali lain waktu pada bab yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.